Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahrul Basyari sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sekarang, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu tentang pentingnya pemimpin pemerintahan yang baik. Yang kedua, metode atau cara untuk melahirkan pemimpin pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, contoh dari pemimpin yang baik. Yang pertama adalah mengapa pemimpin pemerintahan yang baik itu sangat penting. Menurut Waluyo pada tahun 2007 dalam Pasolong pada tahun 2015 bahwa pimpinan atau pemimpin merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Baik atau buruknya perilaku bawahan dan kinerja bawahan tergantung pada bagaimana pemimpin membina bawahan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin pemerintahan yang baik sangat penting agar bawahan-bawahan dalam organisasi pemerintahan menjadi baik pula, baik dari perilakunya, kinerjanya, dan lain sebagainya. Hal yang paling dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah tentu sifat kepemimpinannya. Menurut Davis pada tahun 1972 dalam Pasolong pada tahun 2015, tanpa adanya kepemimpinan, maka organisasi hanyalah sekumpulan orang-orang atau sekumpulan mesin-mesin yang tak teratur. Dengan kata lain, organisasi tersebut kacau balau. Oleh sebab itu, pemimpin pemerintahan yang baik sangat penting untuk diadakan agar organisasi pemerintahan dapat dikelola dengan baik pula. Untuk mengetahui lebih detail mengapa seorang pemimpin pemerintahan yang baik itu sangat penting untuk diadakan, maka kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana itu pemimpin pemerintahan yang baik. Bagaimana itu pemimpin yang baik? Menurut Sinambela pada tahun 2006, dalam Pasolong pada tahun 2015, pemimpin seharusnya tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang melayani. Salah satu peranan pemimpin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah memotivasi bawahan. Tinggi rendahnya motivasi kinerja bawahan tergantung pada lingkungan kerja dari bawahan itu sendiri. Oleh sebab itu, pemimpin penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis agar bawahan dapat berkinerja dengan baik sehingga kualitas pelayanan publik yang dilaksanakannya akan meningkat. Pemimpin sebagai pemimpin yang melayani merupakan salah satu kunci utama agar pemimpin mencapai tujuan kepemimpinan. Selain peran pemimpin sebagai pelayan, adapun hal-hal lain yang harus dimiliki oleh pemimpin, terutama di abad 21 ini. Hal ini dikemukakan oleh Covey dalam Lawrence dan Spears pada tahun 2002. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas ini berkaitan dengan kualitas dan kemampuan pemimpin atau kompetensi pemimpin sehingga ia dapat dipercaya oleh masyarakat atau bawahannya. Dengan kompetensi yang baik dan mumpuni, ia akan dipercaya oleh bawahan atau orang lain untuk mengemban jabatan yang didudukinya. Kemudian ada integritas. Hal ini berkaitan dengan mutu, sifat, dan keadaan yang menjadikan kesatuan yang utuh sehingga berpotensi menimbulkan kejujuran dan konsistensi dalam berkinerja sehingga ia dapat dipercaya oleh masyarakat abad 21 termasuk bawahannya. Selanjutnya ada ketekunan. Pemimpin di abad 21 ini harus mampu menghadapi segala situasi termasuk situasi kesulitan dan tekanan ketika menjalankan kepemimpinan. Kemudian pemimpin di abad 21 ini menurut Covey harus memiliki sifat kerendahan hati. Artinya, pemimpin harus menyadari batasan kemampuannya sehingga ia tidak angkuh dan tidak merendahkan yang lain, termasuk dalam menjalankan kepemimpinan. Selanjutnya, ada semangat pemimpin berbasis pelayanan. Hal ini sangat penting untuk diwujudkan oleh pemimpin agar ia meraih kesuksesan, terutama di abad 21 ini. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa peran sebenarnya dari seorang pemimpin yaitu sebagai pelayan. Be a servant first, dan be a boss. Terakhir, pemimpin harus memiliki kontribusi atau ikut andil dalam berkinerja. Selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, ada pun 4 kunci agar pemimpin sukses meraih tujuannya. Hal ini dapat dijadikan indikator untuk menentukan atau mengukur pemimpin yang baik. 4 kunci ini dikemukakan oleh Edwin Allof pada tahun 1991. Yang pertama adalah alasan dan sifat-sifat pemimpin. Semakin kuat alasan seseorang menjadi seorang pemimpin, maka semakin besar pula motivasi kerjanya. Kemudian, semakin baik sifat-sifat yang dimiliki sebagai pemimpin, maka akan semakin baik pula kinerjanya sebagai pemimpin. Yang kedua, ada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Ketiga hal ini dapat diasah atau dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan.
Oleh sebab itu, pemimpin harus dibentuk melalui program pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya ada visi. Visi ini meliputi juga misi-misi untuk mewujudkan visi tersebut. Pemimpin yang baik harus memberikan visi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya, serta relevan dengan keadaan lingkungan baik internal maupun eksternal di organisasi yang dipimpinnya. Terakhir, ada implementasi dari visi tersebut. Tanpa adanya implementasi yang baik, maka visi-visi tersebut tidak akan terwujudkan. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik harus mampu mengimplementasikan visi tersebut dengan baik, efektif, dan efisien. Selanjutnya, Dodik dan Wasis pada tahun 2017 mengemukakan bahwa semua pemimpin di Indonesia, apapun jenis organisasinya, termasuk organisasi pemerintahan, harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan falsafah negara Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan karakter keindonesiaan dalam seorang pemimpin di tengah besarnya arus fenomena globalisasi. Pemimpin di Indonesia, terutama pemimpin pemerintahan, harus memahami landasan falsafah karena landasan falsafah negara tersebut merupakan pandangan hidup semua rakyat negaranya, termasuk tujuan bersama rakyat negara. Oleh sebab itu, pemimpin pemerintahan harus mampu mengemban kewajibannya untuk mewujudkan tujuan bersama rakyat itu. Untuk itu, Abdurrahman dalam Miratmaja pada tahun 1995 mengemukakan ada 6 teknik pemimpin pemerintahan agar sukses mencapai tujuannya. Hal ini juga dapat dilakukan agar pemimpin mencapai tujuan bersama rakyat tersebut. Yang pertama adalah teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Teknik ini meliputi dua hal, yaitu penerangan dan propaganda. Teknik penerangan adalah bagaimana pemimpin memberikan keterangan atau penerangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut secara sukarela mau mengikuti dan mematuhi aturan dari pemimpin tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan teknik propaganda, di mana pemimpin memaksakan kehendak pada masyarakat agar mengikutinya. Terkadang tidak ada pilihan lain untuk mengikuti pemimpin tersebut. Selain itu, teknik propaganda ini juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi-sanksi. Selanjutnya ada teknik human relation. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin menggerakkan orang-orang atau memotivasi orang-orang di bawahnya. Untuk itu, pemimpin harus dapat menawarkan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan psikis maupun psikologis. Dengan demikian, bawahan pemimpin akan mau bergerak atau mengikuti perintah pemimpin agar kebutuhan psikis dan psikologisnya dapat dipenuhi oleh pemimpin. Tapi, tidak hanya sampai di situ, pemimpin juga harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konkret, tidak hanya merupakan janji-janji belaka. Selanjutnya, ada teknik menjadi teladan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin memberikan contoh-contoh atau teladan yang baik pada bawahan. Hal ini cocok diterapkan di Indonesia, di mana masyarakatnya masih berorientasi kepada atasan. Oleh sebab itu, bawahan dalam birokrasi pemerintahan harus diberikan contoh-contoh yang baik oleh pemimpin dari pemerintah. Teladan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek negatif seperti larangan-larangan atau pantangan-pantangan, dan aspek positif seperti anjuran-anjuran, contoh atau teladan. Dengan demikian, pemimpin pemerintahan harus menghindari larangan agar bawahan mengikuti untuk menghindari larangan atau pantangan tersebut. Kemudian, pemimpin pemerintahan harus memberikan contoh yang baik, misalnya seperti anjuran-anjuran, agar bawahan dapat mematuhi atau mengikuti anjuran yang baik tersebut. Dengan demikian, pemimpin dapat menjadi teladan yang baik bagi bawahan dalam birokrasi pemerintahan maupun bagi masyarakat. Selanjutnya ada teknik persuasi atau teknik pemberian ajakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin mampu memberikan persuasi atau ajakan kepada bawahan. Persuasi yang dimaksud tentu merupakan teknik persuasi yang lunak sehingga bawahan dapat mengikuti atau mematuhi perintah dari pemimpin secara sukarela bertanggung jawab. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya memberikan perintah kepada bawahan melalui kekuasaannya atau kewenangannya untuk memberi perintah kepada bawahan yang berujung pada paksaan. Dengan adanya persuasi yang baik, diharapkan bawahan akan berkinerja dengan baik mengikuti perintah dari atasannya. Selanjutnya yaitu teknik menggunakan sistem komunikasi yang cocok. Komunikasi artinya memberikan informasi, perintah, persuasi kepada orang lain. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, ada dua arah komunikasi. Yang pertama adalah top down, yaitu pemerintah memberikan perintah-perintah, informasi dan lain sebagainya kepada bawahan, termasuk masyarakat. Adapun arah bottom up,
yaitu berupa laporan-laporan, saran, kritik, masukan dari bawahan ataupun masyarakat kepada pemerintah atau atasan. Oleh sebab itu, diperlukan penggunaan sistem komunikasi yang cocok agar komunikasi tersebut berjalan dengan efektif. Kecocokan komunikasi tersebut dapat dilihat dari misalnya keadaan penerima, alat komunikasi yang digunakan, saluran, dan lain-lain. Terakhir, ada teknik penyediaan fasilitas. Setelah semua bawahan mau untuk mengikuti pemimpin, maka pemimpin tersebut berkewajiban untuk memberi kemudahan terhadap bawahan tersebut. Kemudahan tersebut dalam arti bawahan dapat dengan mudah mengikuti pemimpin tersebut. Fasilitas-fasilitas kemudahan tersebut misalnya melalui uang, percakapan, waktu, dan lain sebagainya. Dari uraian yang telah tadi saya jelaskan, maka kita dapat mengetahui bagaimana manfaat yang dirasakan organisasi pemerintahan dan negara jika seorang pemimpin pemerintahan menjadi baik. Mulai dari jika pemimpin pemerintahan itu mewujudkan peranan pemimpin yang asli, jika seorang pemimpin pemerintahan itu mewujudkan skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin pemerintahan, dan jika pemimpin pemerintahan itu menguasai teknik-teknik untuk memimpin pemerintahan. Semua itu memiliki manfaatnya masing-masing dan akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pemimpin pemerintahan yang baik, maka organisasi pemerintahan akan mencapai tujuannya dengan baik pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan yang baik itu sangat penting untuk diadakan. Kemudian saya akan membahas tentang metode untuk melahirkan pemimpin yang baik. Menurut Kartini Kartono pada tahun 2016 ada 3 teori munculnya seorang pemimpin. Yang pertama adalah teori genetis, di mana pemimpin dianggap lahir sebagai akibat dari bakat yang dibawanya sejak lahir dan takdir bahwa ia menjadi seorang pemimpin. Kedua, ada teori sosial bahwa pemimpin lahir melalui pelatihan, pengembangan, atau pendidikan. Yang ketiga, ada teori ekologis atau sintetis bahwa pemimpin itu lahir akibat bakat yang dibawanya sejak lahir, kemudian bakat tersebut dikembangkan, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Agar penjelasan saya lebih objektif, maka saya akan membahas metode melahirkan pemimpin menggunakan teori kedua, yaitu teori sosial, di mana pemimpin lahir melalui pendidikan, pengembangan, pelatihan, dan sebagainya. Dalam arti lain, pemimpin lahir sebagai hasil bentukan. Untuk melahirkan atau membentuk pemimpin pemerintahan yang baik, maka diperlukan peranan atau partisipasi dari partai politik dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengertian dari kepemimpinan pemerintahan itu sendiri merupakan kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan, misalnya seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ada 5 fungsi partai politik. Yang pertama adalah pendidikan politik, yaitu pemberian pendidikan politik kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas tersebut dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang kedua, partai politik berfungsi sebagai cipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, terutama dalam hal pembuatan kebijakan negara. Yang keempat, partai politik berfungsi sebagai partisipasi politik masyarakat. Yang kelima, partai politik berfungsi sebagai pelaku rekrutmen politik dengan mekanisme yang demokratis, serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal membentuk atau melahirkan pemimpin yang baik, kita dapat menyoroti 2 fungsi partai politik. Yang pertama adalah pendidikan politik, dan yang kedua adalah fungsi rekrutmen politik. Partai politik dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas di Indonesia, yaitu transfer ilmu tentang ilmu politik, termasuk sistem politik di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih objektif dalam memilih calon pemimpin pemerintahan yang dilakukan pada saat pemilu. Objektivitas masyarakat tersebut misalnya dilihat dari kompetensi calon pemimpin, latar belakang pendidikan dan pelatihan calon pemimpin, pengalaman calon pemimpin, sehingga pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang kompeten dalam bidangnya. Selain itu, partai politik juga dapat melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemilu tersebut. Pemilu yang jujur dan adil akan meningkatkan kualitas dari
yaitu pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya pengawasan dari partai politik, maka kualitas pemilu akan berkurang sehingga hasil dari pemilu tersebut atau pemimpin yang terpilih dalam pemilu tersebut juga merupakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik. Dalam hal ini, partai politik dapat memberikan kaderisasi berupa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kepada calon pemimpin bangsa sehingga ia dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah saya sebutkan tadi serta menguasai teknik-teknik untuk memimpin pemerintahan. Dengan banyaknya kader-kader yang unggul, maka partai politik bisa mengajukan kader-kader yang unggul untuk mengisi jabatan-jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dengan demikian, calon-calon yang tersedia dalam pemilu juga akan diisi oleh calon-calon yang memiliki kualitas atau skill yang mumpuni. Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik, maka partai politik tersebut juga harus dipimpin oleh pemimpin yang kompeten. Dengan demikian, diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Lalu, siapa contoh pemimpin pemerintahan yang baik? Menurut saya, contoh pemimpin pemerintahan yang baik saat ini adalah Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama adalah di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini, Kota Surabaya mendapatkan penghargaan pengelolaan e-procurement yang merupakan bagian dari implementasi e-government yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Penghargaan pengelolaan e-procurement ini diserahkan kepada Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya dalam Rakernas Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2013 di Jakarta. Hal ini membuktikan Tri Risma hari ini memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan peranan asli dari pemimpin, yaitu sebagai pemimpin yang melayani. Yang kedua, Tri Risma hari ini telah memahami dan menggunakan pola komunikasi yang cocok dengan generasi milenial. Hal ini dapat dilihat dari kesuksesannya dalam mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk peduli terhadap lingkungan perkotaan. Padahal sebelumnya, masyarakat Kota Surabaya sangat tidak peduli terhadap lingkungan perkotaannya. Sehingga saat itu Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang kotor di Indonesia. Keberhasilan Tri Risma hari ini dalam mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan membuat Kota Surabaya didobatkan oleh CityNet sebagai kota terbaik di Asia Pasifik dalam hal partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pada tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa Tri Risma hari ini sebagai pemimpin pemerintahan menguasai teknik penggunaan pola komunikasi yang cocok dan teknik human relation. Yang ketiga, Tri Risma hari ini mengimplementasikan visi Kota Surabaya dengan baik. Visi Kota Surabaya yang dimaksud termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021. Visinya yaitu Surabaya Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Ekologi yang dimaksud merujuk pada pengelolaan lingkungan perkotaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi dalam visi tersebut, yaitu memantapkan sarana dan prasarana serta pemukiman yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan itu, Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya melancarkan beberapa program, di antaranya program Kampung Hijau, penutupan lokalisasi doli, dan bank sampah. Langkah-langkah konkret tersebut mengantarkan Kota Surabaya mendapat penghargaan Adipura Kencana, yaitu penghargaan tentang pengelolaan lingkungan perkotaan dan kebersihan perkotaan yang baik. Di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini, Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan Adipura sebanyak 8 kali berturut-turut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan penghargaan atas kinerja pengurangan sampah pada Kota Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa Tri Risma hari ini sebagai pemimpin pemerintahan memiliki integritas dan kinerja yang konsisten untuk mewujudkan visi misi daerah yang dipimpinnya. Seperti yang telah saya kemukakan tadi, bahwa pengadaan visi dan implementasi visi yang baik merupakan kunci sukses pemimpin pemerintahan. Masih banyak sekali faktor mengapa saya mengambil Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya sebagai contoh pemimpin pemerintahan yang baik. Namun, faktor-faktor yang tadi saya telah sebutkan merupakan faktor dasar mengapa saya memilih beliau sebagai pemimpin pemerintahan yang
Sekian paparan dari saya tentang pentingnya pemimpin pemerintahan yang baik. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.